Lalu mobil Alphard diantarkan ke polsek. Lalu Danu membuat alibi di saat mengantarkan. Inilah yang Aka bilang sangat mudah kalau... Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat sahabat-sahabat Aka. Tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Ini seru sahabat-sahabat Aka karena ini foto banpol, video banpol sudah keluar, Cimeng sudah keluar dan sebagainya. Berarti kita harus merangkaikan peristiwa itu. Jadi tidak bisa kita membahas ujung-ujungnya cerita mereka. Dari awal, apa sebab ini terjadi? Kan seperti itu. Ini adalah cerita di misteri Mbak Suci. Kan seperti itu. Nanti silahkan di bawah link deskripsi akan tampilkan selengkapnya di sana sahabat-sahabat Aka. Jadi sebuah peristiwa tentunya adalah sebab. Begitu juga peristiwa kasus Rajapati almarhum Ibu Titi dan Amel tentunya ada sebabnya. Tetapi sekarang kita belum terjawab. Karena apa? Karena pelaku belum ditangkap. Kalaulah di sini sebabnya ini terungkap, dipublikasikan dan sebagainya, ini adalah sebabnya untuk membuat alibi. Membantah adanya telapak tangan, sidik jari, puntung rokok dan sebagainya. Ini konteksnya. Karena di sana di awalnya ditanyakan tentang itu oleh misteri Mbak Suci, kan begitu. Oleh sebab itu sahabat-sahabat Aka di sini ada 3 session. Pertama, sahabat-sahabat Aka yang harus kita pahami, ini ucapan Danu di sini tanggal 19 malam. Jadi kalau Aka mengikuti ucapan Danu nanti banyak blundernya. Jadi sebab kalau Danu bicara tanggal 19 malam berarti kalau tanggal 19 sore itu kan mengambil mobil Yaris. Nanti blunder Danunya. Apakah ada olah TKP, kan apakah nanti mobil Alphardnya masih ada. Jadi blunder dia sahabat-sahabat, terlalu jauh. Jadi akan mencoba memahami bahwa ini adalah tanggal 18 malam. Besoknya tanggal 19 terjadilah peristiwa yang namanya banpol. Kan begitu dia. Ya kita mencoba agar mudah dipahami, jangan lagi debat kusir tanggal 19 itu. Ini keinginan Aka. Lalu sahabat-sahabat Aka season pertama di sana Danu berbicara puntung rokok dan sebagainya, bahkan seolah-olah Danu tuh dan sebagainya. Di sana kan seperti itu. Padahal sahabat-sahabat kita ketahui pada hari itu dari siang sampai malam sahabat-sahabat Aka dilakukan olah TKP. Jadi nanti di bawah Danu menerangkan di mana? Di ini MBS nanti akan tampilkan visual video kan begitu kan bahwa ada olah TKP. Jadi kita bisa membayangkan cerita Danu itu. Mari kita coba memahaminya. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi pembunuhan ibu dan anak hingga malam. Itu tanggal 19 malamnya gitu kan. Ya, dan juga kan disuruh sama untuk itu beli lampu kan waktu itu. Ya, terus setelah mau itu lampu juga si kabel itu nggak nyambung gitu. Jadi kok kayak papslet gitu. Harus main itu di belakang di rumah. Itu tanggal berapa? Tanggal 16? Nah, itu pas disuruh itu tanggal 19 malamnya. Oh malam? Ya. 19 malam? Iya. Tuh kejadiannya tanggal berapa? 18 pagi. Oh berarti setelah kejadian. Ya. Oh. Pas lagi kan hujan tuh, hujan langsung juga ke pinggir sama polisi juga waktu itu. Terus juga ngerokok. Terus pas ngerokok itu pihak polisi pegang kunci gitu kan, kunci yang kunci dari depan nggak bisa, kata itu harus di dalam rumah gitu. Terus di dalam udah bisa tuh pindah ke jalan belakang. Sahabat-sahabat Aka, kalau kita tadi mendengar potongan video tersebut tentunya alibi Danu sih sudah terbantahkan sahabat-sahabat Aka. Tetapi belum terang benerang sahabat-sahabat Aka. Karena dalam pandangan analisa Aka, apabila belum terang benerang, ini ada sesuatu yang masih belum digali di permukaan itu agar kasus ini terang benerang. Tapi pandangan analisa Aka yang belum digali adalah tentang lampu, masang lampu sahabat-sahabat Aka. Nanti kita lihat aja di waktu depan
Ya mudah-mudahan itu akan terungkap karena ada sesuatu tentang lampu ini yang kurang klop gitu sahabat-sahabat AK. Oke sahabat-sahabat AK. Lalu mari kita masuk sekarang, pertanyaannya ini kan adalah kenapa telapak tangan Danu atau sidik jari Danu ada di mobil Alphard? Ini besarnya. Jadi sahabat-sahabat AK yang bisa menjawabnya ini adalah si Cimeng atau si Dani kan seperti itu. Tetapi kita harus ingat, olah TKP dari siang sampai malam, malamnya langsung mobil Alphard dibawa. Ya kalau tangan tadi no mobil gimana itu kan? disuruh sama polisi, Nah kan ketika polisi nyuruh ke Kang Danu gimana bisa disuruh? ya sama pihak nah ikut, nah udah juga tadinya nggak mau ikut, jadi selain ikut aja gitu. Nurut kayak Nurut, ikut gitu. Dan polisinya sama tim polisi juga sih, cuma yang satunya yang supir polisi gitu. Jadi yang pakai topi gitu. Tapi pada saat itu kan polisi menggunakan ini ya sarung tangan Iya. ya. Cuma Danu Tidak. enggak. Iya. Atau sok gambar Kang Danu. Iya enggak kepikiran lagi ya pakai sarung Namanya juga tangan. ingat ya, terutama kan ingat wae kan, jadi misalnya ikut aja wae gitu, kalau ikut ke dalam mobil ikut. Lu nggak kepikiran sama sekali begitu. Ini gambaran orang yang polos. Ini gambaran adalah Kang Danu teh orangnya penurut guys. Ya kan? Apa ya udah ngikut aja gitu kan Ya nggak berpikiran kalau itu seandainya nanti akhirnya bisa jadi barang bukti yang Iya. lain gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indra Zainal Channel. Hari ini saya sudah bertemu dengan Pak siapa? Dani. Bapak Dani alias Bapak Cimeng, kalau enggak Pak Cemeng kadang. Pak Dani ini adalah sebagai seorang PHL atau Banpol, pembantu pihak kepolisian di Polsek Jalan Cagak. Beliau biasanya menjadi sopir pribadi Bapak Kapolsek. Jadi beliau akan menerangkan apa yang dijelaskan oleh Danu, bahwa ada seorang anggota polisi yang menyuruh masuk ke mobil Alphard. Dan ini penjelasannya bukan menyuruh, tapi pada waktu itu kalau tidak salah oleh Pak Dani ini pas malam setelah beres identifikasi ya Pak. Ya. Setelah beres identifikasi, kemudian mobil Alphard itu mau dipindahkan ke Polsek Jalan Cagak. Bukan pada waktu kejadian Danu disuruh masuk. Jadi pas setelah beres identifikasi ya Pak. Ya, Jadi saya minta penjelasan dari Pak Dani seperti apa Pak pada waktu itu. Kira jam berapa? sekira jam 8:30 kalau nggak salah. Ya, jam 8:30. 8:30 disuruh bawa mobil itu. Disuruh bawa mobil itu ke Polsek. Pada saat malam itu nggak ada yang mau bawa mobil. Mau disuruh nggak ada yang mau. Ya. Ya udahlah. Kuncinya ambil sama saya. Saya kunci mobil yang mobil dinas dikasihin ke Pak Diki. Suruh bareng sama bapak, saya bawa mobil yang Alphard. Jadi pada waktu itu Pak Dani membawa mobil Alphard itu karena mungkin ada perintah juga dari para anggota yang ada di sana. Dan yakin Pak Dani pada waktu itu berarti proses identifikasi dari tim Inapi sudah beres semua ya Pak? Udah. Jadi Pak Dani ini kemudian naik membawa mobil itu ke Polsek karena tidak ada teman. Iya. Akhirnya Bawa Danu. Danu ada di sebelah mana waktu itu? Di belakang sebelah kiri, dan di depan sebelah kiri ada Pak Heri yang dari Iden. Nah, itu jam berapa kira-kira Pak? Jam 8:30. Dan itu disaksikan oleh banyak anggota polisi pada waktu itu ya? Ya. Sahabat-sahabat, kalau masalah season kedua ini, masalah telapak tangan atau sidik jari Danu yang dibahas di MBS itu mengatakan karena disuruh naik mobil oleh polisi ataupun yang pakai topi, itu jelas ada sahabat-sahabat apa AK
Kegiatannya jelas ada. Kegiatan itulah yang dimanfaatkan Danu untuk mencari alibi, untuk menutupi sesuatu peristiwa. Seandainya sidik jari atau telapak tangannya di mobil Alfa tersebut, dia membuat alibi bahwa terjadinya adanya telapak tangan atau sidik jari di mobil Alphard itu karena aktivitas itu, aktivitas untuk mengantarkan mobil Alphard bersama Cimeng dan polisi ke polsek. Ini kan luar biasa, sangat mudah membantahnya karena di saat identifikasi siang sampai malam kan begitu sahabat-sahabat AK, sudah diambil sidik jari apapun yang ada di mobil Alphard, clear, ada datanya pasti. Kan seperti itu sahabat-sahabat AK. Lalu mobil Alphard diantarkan ke polsek. Lalu Danu membuat alibi di saat mengantarkan. Inilah yang AK bilang sangat mudah kalau istilahnya fakta kegiatan itu ada. Jadi tidak bisa mutar-mutar dia. Terbuktilah kalau ada sidik jari, kalau ada telapak tangan Danu di mobil Alphard, itu bukan karena mengantarkan mobil Alphard bersama Cimeng atau polisi ke polsek. Karena sebelum mengantarkan mobil itu sudah diambil identifikasi apapun yang terjadi di dalam mobil Alphard tersebut. Nah, begitu sahabat-sahabat AK. Jadi dua session ini sahabat-sahabat AK sangat mudah membantah alibi Danu. Tetapi paling mudah adalah membantah alibi Danu tentang naik mobil Alphard. Karena aktivitasnya ada dan tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Kan seperti beda dengan season pertama pasang lampu dan sebagainya. Karena ini ada sesuatu yang masih ditutup-tutupi. Insya Allah nanti akan terbongkar. Begitu sahabat-sahabat AK. Lalu sahabat-sahabat AK, nanti kita lanjutkan tentang banpol dan mengambil motor. Jadi kita tidak bisa melepaskan mengambil motor dengan banpol karena ini peristiwanya rangkaian-rangkaian peristiwa sahabat-sahabat AK. Nanti kita sambung lagi sahabat-sahabat AK. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salam sehat, salam kehidupan.